Shalom, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Kami berharap sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, dan tetap semangat. Mari kita mendengarkan Sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini 6 Juli 2020 adalah Yairus. Mari kita membuka permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan firman-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini akan kita dasarkan pada perikopa Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita bacakan bersama-sama. Anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anakku ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah seorang tokoh utama dalam bacaan Injil hari ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Kita baca itu dalam ayat 18. Penginjil Matius sendiri tidak memberi informasi lebih lanjut tentang identitas dari kepala rumah ibadat ini. Tetapi perikopa Injil Markus pasal 5 ayat 21 dan Injil Lukas pasal 8 ayat 40 menyebutkan nama kepala rumah ibadat ini, yakni Yairus. Kata kepala rumah ibadat adalah informasi yang sangat penting bagi kita untuk memahami perikopa ini. Mengapa? Pada zaman Yesus, Bait Allah di Yerusalem dikuasai oleh kaum Saduki yang merupakan keturunan Imam Sadok. Imam besar yang diangkat oleh Salomo menggantikan Abiatar yang lebih mendukung Adonia kakaknya untuk menjadi raja menggantikan Daud dibanding Salomo. Kita bisa baca ini dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 7. Sedangkan sinagoga atau rumah ibadat orang Yahudi di desa-desa dikuasai oleh kaum Farisi. Adapun
setting kejadian ini di provinsi Galilea, maka dapatlah disimpulkan Yairus pastilah berasal dari mazhab Farisi, golongan yang selalu berselisih paham dengan Yesus dalam ajaran iman keyahudian. Sangatlah menarik bahwa Yairus mendatangi Yesus dan meminta agar anaknya yang baru meninggal ditumpangi tangan oleh Yesus agar ia hidup. Orang-orang Yahudi percaya hanya Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Dengan datang kepada Yesus dan meminta kebangkitan bagi anaknya, maka sebenarnya Yairus mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Allah. Atau paling tidak ia percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang sejati dan luar biasa, yang menghadirkan kuasa Allah. Pandangan ini tentu saja ditolak oleh kaum Farisi saat itu. Meski kelompok Yairus selalu bertentangan dan mendebat Yesus, Yairus berani tampil beda di hadapan Yesus. Inilah iman objektif, iman yang tidak berdasarkan kata orang, iman yang tidak berdasar kata kelompok, atau iman warisan. Yairus percaya kepada Yesus karena secara pribadi ia menerima Yesus sebagai Allah. Yairus tidak takut berbeda dengan kelompoknya. Dan Yairus terlebih tidak takut akan kehilangan jabatannya sebagai kepala rumah ibadat karena tindakan berimannya kepada Yesus yang diungkapkannya dengan vulgar. Kita bisa belajar dari Yairus bahwa beriman kepada Kristus membutuhkan ketegasan untuk bersikap dan bertindak. Jika kita menerima Kristus sebagai Allah, maka kita dipanggil untuk menyatakannya tanpa takut, untuk dibuli, disingkirkan, atau dirugikan karena iman kita tersebut. Adakah kita beriman dengan objektif, personal, dan tegas seperti Yairus? Ini sebuah undangan dan tantangan dari Yairus dan tentu saja dari junjungan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini Engkau menantang kami untuk beriman layaknya Yairus kepadamu. Personal dan tegas. Kami Engkau undang untuk menyatakan iman itu dalam tindakan harian kami, dalam kehidupan nyata kami. Tuntunlah kami agar kami mampu melakukannya. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.